Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari yang saya menggunakan dataset dari Hotel Bandung versi Inggris dengan extension CSV. Pertama-tama import dulu library Pandas, NumPy, scikit-learn atau sklearn, NLTK, untuk mengetahui dan juga menampilkan statistik dari data frame, kita membutuhkan fungsi dari describe dan juga info untuk menampilkan detail seperti jumlah baris, tipe data dari data frame. Selanjutnya boleh scroll. Setelah melihat dari deskripsi dan juga info dari data frame, kita membuat fungsi print description untuk mencetak deskripsi dari suatu indeks. Jadi fungsi ini membutuhkan parameter indeks dari data indeks. Misal description 1. Jadi hotel dengan indeks 1 deskripsinya akan tercetak. Boleh scroll lagi sih. Untuk selanjutnya ya processing, yaitu menggunakan stopword. Jadi kita menggunakan modul stopword untuk membersihkan kata-kata yang tidak diperlukan sehingga nanti dari teks itu bisa diolah menggunakan TF-IDF yang nantinya akan menghasilkan cosing setelah diprosesing, jadi datanya itu sudah bersih. Kita sekarang membuat fungsi sendiri, fungsi baru yaitu print deskripsi dari data-data yang sudah diproses sebelumnya. Sama seperti tadi sebelumnya, parameternya yaitu menggunakan indeks. Jadi kita kalau misalkan memasukkan indeks 1, maka nanti akan keluar hotel dengan indeks 1, deskripsinya bagaimana. Indeks 89 itu nanti deskripsinya menentukan TF-IDF dan juga cosing similarity. Dari penentuan TF-IDF dan cosing similarity, kita menggunakan fungsi dari TF-IDF dari cosing similarity menggunakan hasil dari factorizer ini. Boleh ke scroll lagi sih. Oke. Selanjutnya yaitu modeling. Dari modeling ini kita rekomendasikan menggunakan atau membuat menggunakan fungsi yang kita buat sendiri dengan parameter name dan juga scroll lagi sih, minta tolong. Selanjutnya yaitu prediksi. Dari fungsi buatan tadi kita panggil recommendation
dengan nanti skor kesamaan yang sama dengan Binwa Hotel akan dicetak sebanyak 10. Begitu juga dengan Serela Cihampelas Hotel, Ibis Bandung Pasteur, dan lain. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya untuk kolaboratif filtering. Untuk yang kedua ada kolaboratif filtering model based yang pertama, untuk mengilustrasikan konsep utama pengelompokan berbasis model, kami akan menggunakan geyser data yang disediakan oleh paket MAS beserta datasetnya. Hasil menyoroti 3 klaster dalam geyser data dan plot ketidakpastian yang menyoroti pengamatan dengan ketidakpastian tinggi di klaster mana mereka menjadi anggotanya. Langkah kedua adalah jenis covariance. Klaster yaitu volume, bentuk, dan orientasi klaster. Model klaster dan kerapatannya terlihat proporsional dalam ukuran dan bentuk. Namun, ini bukan persyaratan GMM. Faktanya, GMM memungkinkan struktur pengelompokan yang jauh lebih fleksibel. Ini dilakukan scroll. Langkah ketiga yaitu menentukan model. Jika menilai ringkasan geyser MC model kami melihat bahwa di balik layar MCLUS menerapkan model EEI, mengidentifikasi model GMM yang optimal dan jumlah klaster untuk geyser data, plot klasifikasi di tengah dan ketidakpastian di kanan, mengilustrasikan pengamatan mana yang ditugaskan ke setiap klaster, dan tingkat ketidakpastian penugasannya. Langkah keempat yaitu tidak semua model menghasilkan hasil yang optimal untuk pengaturan tersebut. Ini menjadi lebih bermasalah karena kumpulan data menjadi lebih besar. Seringkali melakukan pengurangan dimensi sebelum GMM dapat meminimalkan masalah ini. Kami dapat melihat 6 klaster kami dan menilai probabilitas keanggotaan klaster. Probabilitas lebih besar dari 0,5 akan disejajarkan dengan klaster yang diberikan. Scroll. Langkah kelima yaitu distribusi probabilitas untuk semua pengamatan yang disejajarkan dengan masing-masing dari 6 klaster. Kode tersebut, kita menemukan pengamatan yang diselaraskan setiap klaster, tetapi ketidakpastian keanggotaan mereka untuk klaster tertentu adalah 0,25 atau lebih besar dari itu. Scroll. Langkah ke-6, pengamatan 25. Saat melakukan analisis klaster, tujuannya adalah menemukan pengamatan yang paling mirip dengan yang lain. Apa yang mendefinisikan kesamaan ini menjadi sulit karena kumpulan data kami menjadi lebih besar. Scroll. Langkah ke-7, konsumsi standar. Yang lebih signifikan adalah tuntutan komputasi. Pengelompokan berbasis model klasik menunjukkan kinerja komputasi yang mengecewakan di ruang berdimensi tinggi.
Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa metode pengelompokan berbasis model terlalu parameter secara dramatis. Pendekatan utama untuk menangani hal ini adalah melakukan pengurangan dimensi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang hybrid filtering technique atau hybrid recommendation system. Langkah pertama, di sini kita install package yang dibutuhkan. Ada dua package yaitu NumPy dan Pandas. Kemudian langkah kedua, kita menggunakan dataset dari Movie Lens yang terdiri dari 2 juta rating dari 27.000 movie. Dan di sini kita menggunakan dua variabel. Yang pertama itu adalah movie dan rating. Kemudian langkah ketiga, di sini kita akan mencari data yang unik. Unik di sini artinya mencari data movie yang tidak duplikat. Kita cari movie berdasarkan title menggunakan metode n-unique. Dan setelah dijalankan ternyata ada 27.262 data yang ditemukan. Selanjutnya langkah keempat, di sini kita cari berapa banyak komen dalam tiap movie. Kemudian ambil movie dengan review kurang dari 1.000, lalu simpan ke variabel common movies. Langkah berikutnya adalah buat sebuah data frame dari user pada setiap movie yang menyimpan nilai rating yang diberikan oleh user terhadap sebuah movie. Langkah ketujuh, selanjutnya kita tentukan movie recommendation berdasarkan item. Sebagai contoh, kita cari rekomendasi dari movie Matrix dan tampilkan 10 terbaik. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu cari movie yang sudah pernah ditonton oleh satu user dan user ID-nya dipilih secara acak. Di sini kita pilih user ID yaitu 28.941. Kemudian kita ambil data movie yang tidak memiliki nilai. Kemudian langkah 10, cari berapa banyak total movie yang telah ditonton setiap user. Kemudian hitung berapa banyak user yang telah menonton 60% dari total movie dan didapatkan ternyata ada 4.139 user yang telah menonton 60% dari total movie. Selanjutnya kita gabungkan data dari user yang dipilih sebelumnya dengan user-user yang serupa yang menonton movie yang sama. Kemudian hitung nilai korelasinya. Selanjutnya kita cari user dengan nilai korelasi lebih dari 65%. Dan ternyata ada 5 user yang memiliki korelasi lebih dari 65 user. Selanjutnya, kita cari setiap rating yang diberikan user untuk setiap movie. Kita hitung weighted average recommendation score dan tampilkan 5 movie teratas. Langkah 16, cari movie dengan nilai bobot rating lebih dari 3,7 dan urutkan menjadi 5 movie dengan nilai rekomendasi tertinggi. Dan selanjutnya tentukan 5 rekomendasi movie dengan metode user based dan item based. Kemudian cari rating terbaru dan tertinggi yang pernah diberikan oleh user terhadap suatu movie. Nah, dari data tersebut, cari rekomendasinya berdasarkan user based dan item based. Nah, kemudian kolaboratif filtering akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang collaborative filtering yang memory based filtering. Di sini saya menggunakan item based. Langkah pertama yaitu import library terlebih dahulu. Jadi pada langkah pertama kita akan mengimport library Python ketiga pustaka ini untuk pengolahan dan perhitungan data. Seperti yang dilihat pada gambar, ada pandas, numpy, dan warnings.
Kemudian yang kedua yaitu membaca dataset. Nah, pada percobaan ini kelompok kami menggunakan 2 dataset, yaitu dataset movie film dan dataset movie lens. Yang pertama yaitu membaca dataset movie lens. Di dataset movie lens ini ada 4 kolom dalam himpunan data, yaitu ada user ID, kemudian ada item ID, ratings, dan juga timestamp. Kemudian yang kedua yaitu membaca dataset movie underscore titles. Minta tolong ke bawah, Mas. Nah, di sini ada 5 kolom dalam himpunan data. Yang pertama ada user ID, ada item ID, rating, timestamp, dan title dari film tersebut. Nah, 2 langkah di atas itu masuk ke dalam data preparation. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu menentukan fitur statistik dari film. Nah, di dalam fitur statistik sendiri itu ada 4 kolom himpunan yang meliputi user ID, item ID, rating, dan timestamp. Nah, pada fitur rating ini kita akan fokus pada kolom ratingnya aja. Nah, fitur di atas itu dijelaskan bahwa data tersebut itu memiliki nilai rating terkecil 1, dengan nilai rating tertingginya itu 5, dan nilai rating rata-ratanya atau meannya itu adalah 3. Ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat data peringkat rata-rata. Nah, kita itu perlu memfilter movie atau film dan hanya menyimpan film dengan perangkat lebih dari 100 untuk analisis. Untuk melakukan itu, kami mengelompokkan film itu berdasarkan judul, menghitung jumlah peringkat, dan hanya menyimpan file dengan peringkat lebih dari 100. Peringkat rata-rata untuk film juga dihitung. Nah, berikut adalah number of rating perhitungannya. Bisa dilihat di gambar ke bawah. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan korelasi antara peringkat dan jumlah peringkat. Kita dapat melihat kenaikan tren dari scatter plot, menunjukkan bahwa film-film populer mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Ke bawah. Ya, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi distribusi rating rata-rata itu menunjukkan bahwa sebagian besar film dari dataset itu memiliki rating rata-rata sekitar 3-4. Dengan jumlah distribusi peringkat yang menunjukkan bahwa sebagian besar film memiliki peringkat kurang dari 200. Ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu membuat matriks user item. Nah, kita akan mengubah dataset menjadi format matriks. Baris matriks adalah film dan kolom matriks itu adalah pengguna. Nilai matriks adalah peringkat pengguna film jika ada peringkat. Jika tidak, itu akan menunjukkan none. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan film dengan rating terbanyak. Next. Nah, dari data di atas itu dapat disimpulkan bahwa dari dataset yang ada, film dengan rating terbanyak itu adalah Star Wars yang memiliki rating tertinggi di angka 4 dengan jumlah peringkatnya yaitu 583. Next. Nah, keempat langkah di atas, mulai dari langkah ketiga sampai langkah ke-6, itu masuk ke data exploration. Selanjutnya yaitu membuat rekomendasi film. Kita akan membuat sistem rekomendasi film item-item itu mengikuti 4 langkah berikut. Ini dengan film yang dijadikan patokan itu adalah film Fargo. Jadi yang pertama, buat daftar film yang belum pernah ditonton target pengguna sebelumnya, kemudian putar ulang film yang belum ditonton, dan buat skor prediksi untuk setiap film, kemudian beri peringkat prediksi skor film yang belum ditonton dari tinggi ke rendah, kemudian pilih film teratas sebagai rekomendasi untuk target pengguna. Nah, fungsi Python di bawah ini itu akan mengimplementasikan 4 langkah di atas dengan masukan, dan kita dapat mendapatkan film teratas untuk pengguna dan peringkat yang sesuai. Perhatikan bahwa peringkat dinormalisasi dengan mengekstraksi peringkat rata-rata untuk film. Jadi kita tuh perlu menambahkan nilai rata-rata kembali ke peringkat yang diprediksi jika kita ingin memiliki peringkat yang diprediksi berada pada skala yang sama dengan peringkat aslinya. Bisa minta tolong ke bawah. Nah, oke. Dapat kita lihat ada beberapa film yang direkomendasikan berdasarkan film Fargo, yaitu ada Till There Was You, kemudian 1 to 900, kemudian ada 101 Dalmatians, dan 12 Angry Men, dan 187. Nah, rekomendasi film yang ditampilkan tersebut diambil berdasarkan dengan kesamaan rating dengan film Fargo, di mana film tersebut itu mendapatkan rating 4 dengan jumlah rating sebanyak 508. Okay, next.
Dan yang terakhir, yaitu membuat kerangka data untuk memasukkan peringkat. Nah, ini berdasarkan film Fargo sama seperti ini. Jadi ada judul dan juga ada korelasinya. Kemudian kita cari peringkat berdasarkan data di atas. Ke bawah. Nah, untuk mencari peringkat berdasarkan patokan film Fargo, maka hasil yang didapatkan adalah seperti di bawah ini. Ke bawah. Ya, jadi di sini ada Fargo, kemudian Ives Bayu, kemudian ada Nightfall on Manhattan, dan sebagainya. Kesimpulan dalam praktikum kali ini itu adalah bahwa sistem rekomendasi itu adalah suatu sistem yang digunakan oleh para user atau customer atau pelanggan untuk mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, terdapat beragam metode yang digunakan untuk membuat sistem rekomendasi. Jadi di sini kami menggunakan collaborative filtering. Kita pecah jadi dua. Yang pertama ada model based filtering dan juga memory based filtering. Nah, memory ini kita menggunakan yang item based. Nah, collaborative filtering itu memberikan rekomendasi berdasarkan feedback dari user yang lain atau dari diri dia sendiri. Kemudian ada content based filtering, yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan atribut dari item atau barang yang disukai. Dan yang keempat yaitu hybrid filtering, di mana merupakan kombinasi dari metode rekomendasi yang lain untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat. Nah, sistem rekomendasi yang paling banyak digunakan saat ini itu adalah hybrid dan kolaboratif filtering. Hal ini tuh bisa dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang menggunakan metode ini untuk membuat sistem rekomendasi. Nah, sistem rekomendasi berbasis hybrid ini muncul untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan sistem rekomendasi murni atau sistem rekomendasi tunggal. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.